Saya 2 bulan lalu ada di Amerika. Ketika ke Washington, saya masuk ke kedutaan, saya tanya, ini gedung kok megah sekali, bagaimana sejarahnya? Ustaz, ini gedung hasil khusus penunjukan Bung Karno yang membawa saudagar-saudagar muslim yang tadinya membeli tanah akan dibeli di depan kedutaan Belanda yang kecil. Bung Karno ingin beli yang lebih luas untuk menunjukkan ini Indonesia sudah hebat. Tapi ketika melihat tempat ini lebih strategis, maka dimintalah oleh Bung Karno saudagar-saudagar itu mengumpulkan uang tunai sebanyak $350.000 pada saat itu, sehingga bisa membayar gedung itu tunai, diskon dari yang $1.500.000. $1.500.000. Ternyata gedung megah yang urutan ke-14 ikonik di Amerika itu ternyata dihasilkan dari hasil sinergitas semua saudagar-saudagar, yang semua saudagar ini keluar untuk berkhidmat, dihasilkan dari rekonsiliasi dan pertemuan semua ulama itu. Jadi saya bisa menggambarkan saat ini, dan saya sangat terharu sekali lagi, kalaulah abad kedua Nahdlatul Ulama ini bisa kita sandingkan secara yang bersamaan dengan menyatukan semua potensi kekuatan di Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dengan satu visi kemanusiaan yang tadi beliau sampaikan, tapi dimulai dari Indonesia, membangun Indonesia dari persatuan Muhammadiyah dan NU untuk menginspirasi dunia membangun peradaban. Saya punya keyakinan itu, ya. Dan mohon izin, barangkali karena kami passionnya di fikih, saya, Gus Baha, Gus Koyum, dan yang lainnya, mungkin saya akan lebih banyak merekatkan di bidang itu. Karena problemnya begini, saya punya murid di Tripoli, saya minta mengajar ke Madura. Ditanya ke Madura, berapa jumlah umat Islamnya di sini? Dijawab di sana, alhamdulillah Pak, di sini 95% Islam. Sisanya apa? Muhammadiyah dia. Jadi rupanya Gus Yahya, di sebagian tempat di Madura itu NU itu sudah agama gitu. 2010 Prof. Hilman, saya tugas di Mekah. Begitu saya tugas, mau masuk waktu Isya, sedang mau sholat, takbir. Imamnya Syekh Sudes, begitu takbir, dia karena Hambali, baca basmalahnya silent, langsung dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu komentar pertama jamaah samping saya, iki imamnya Muhammadiyah apa ya? Muhammadiyah cabang Masjidil Haram, mana bayangkan. Lalu saya bermula kembali melihat, ternyata dulu hubungan Kiai Dahlan dengan Kiai Haji Muhammad Hashimin Asy'ari Hadratus Syekh itu tak ada masalah di fikih, di akidah pun tak ada masalah. Problemnya muncul kemudian karena ada irisan-irisan yang sesungguhnya tak ada kaitan langsung dengan fikih. Saya ambil contoh begini misalnya, masalah tahlilan tadi, kan bedanya NU dengan Muhammadiyah cuma di harokat saja kan. Ketua PBNU mengejar pesawat, beliau mohon dipamitkan. Kita doakan semoga beliau sehat, lancar, dan yang lebih penting diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala usia yang berkah untuk menginspirasi kita semua dengan gagasan-gagasan yang cemerlang, ya. Dipersilahkan Gus, semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan-kebaikan dan kemuliaan.